Apple barunya ngerilis update iOS terbarunya 26.5.1 resmi rilis ya guys. Dan walaupun memang ini kelihatan update yang cuman kayak kecil banget ya, nambah angka 1 di belakangnya, tapi ternyata Apple ini lagi memperbaiki masalah yang cukup serius yang ada di iPhone ya guys. Nah pertanyaannya, apa yang diperbaiki, siapa yang wajib update, dan apakah iPhone teman-teman juga kena isu bugs ini? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama buat teman-teman yang udah selesai update ke iOS yang baru ini, iOS 26.5.1, nanti kalian buat iOS versinya menjadi 23F81. Dan nanti setelah teman-teman yang udah update juga, karena memang ngomongin buat size update-nya ini cukup besar banget ya, di atas 10 GB. Jadi saran aku teman-teman wajib menggunakan WiFi ya. Dan nantinya setelah habis update, kalau teman-teman juga mengalami isu yang sama seperti aku saat ini, icon apps kalian jadi ngeblank kayak gini, teman-teman nggak usah panik, tinggal tungguin aja sekitar 1-2 menit ya, nanti akan normal secara otomatis. Lalu bagaimana dengan isu iPhone storage-nya? Karena kalian buat update yang udah di atas 1 GB, biasanya itu mempengaruhi juga buat sistem data iPhone ya guys. Nah di sini aku yang udah selesai update, ngomongin buat iPhone storage-nya masih tetap normal aja, punya aku di range sekitar 15 GB. Jadi ngomongin buat iOS 26, untuk iPhone storage yang sistem datanya sehat, itu range-nya 10-20 GB guys. Kalau kayak udah di atas 20 GB, nyentuh mungkin 30 GB atau 40 GB, itu ada yang salah di sistem data iPhone kalian. Nah, namun buat update kali ini itu ternyata nggak untuk semua iPhone. Apple saat ini merilis update 26.5.1 khusus buat iPhone Air dan semua line up iPhone 17. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone versi di bawahnya, 16 series sampai ke bawah, teman-teman nggak bakal dapat update kali ini ya. Nah ini wajib banget buat teman-teman yang pengguna iPhone Air sampai iPhone 17 seriesnya, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Karena buat update kali ini itu penting untuk iPhone kalian. Di sini Apple udah resmi memperbaiki buat isu yang menyebabkan iPhone itu nggak bisa charging ya guys kalau udah mendekati mau lowbat. Dan bahkan kalau udah lowbat itu nggak mau nge-charge sama sekali ya guys. Terutama kalau kalian nge-charge-nya pakai kabel data, dia benar-benar nggak mau naik. Dan hanya mau naik ketika teman-teman pakai wireless charging ya. Itu pun juga naiknya cukup lama banget ya, sekitar setengah jam sampai 1 jam lebih. Jadi ya bayangin aja kalau teman-teman mau nge-charge iPhone yang udah mau lowbat tinggal sisa 1%, cuman iPhone kalian nggak mau ke-charge, ini benar-benar ngerepotin banget ya. Selain isu gagal charging, Apple juga diam-diam memperbaiki isu speed untuk iPhone 17-nya juga guys. Jadi beberapa waktu lalu, itu banyak yang mengeluhkan kalau kita nge-charge pakai adapter fast charger, baik itu di iPhone Air, iPhone 17 seriesnya, base model sampai versi Pro Max, itu nge-charge-nya tuh jadi kayak lambat banget ya. Kayak nge-charge iPhone pakai 5 watt, naiknya lambat, padahal kan buat suhu iPhone-nya ini semuanya normal. Cuman tetap ya, fast charging-nya ini sama sekali nggak mau bekerja. Nah katanya di update kali ini, Apple juga memperbaiki isu di bagian fast charging-nya ya. Nah jadi pertanyaannya, apakah ini wajib update? Menurut aku ini wajib update buat teman-teman yang pakai iPhone Air dan iPhone 17 seriesnya. Sekalipun teman-teman juga nggak mengalami isu bugs ini, cuma tetap ya guys, buat jaga-jaga mending teman-teman langsung update aja ke iOS 26.5.1. Lalu next update-nya apa dalam waktu dekat ini? Itu tanggal 8 Juni nanti, Apple bakal rilis iOS 27 versi beta yang pertama. Dan buat iPhone yang support ini dimulai dari iPhone 12 sampai series di atasnya. Jadi kalau buat pengguna iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro, dan iPhone SE 2, ini nggak kebagian iOS 27 ya guys. Dan sedikit informasi tambahan yang harus kalian ketahui, ngomongin buat iOS akan dirilis nanti di tanggal 8 Juni ini, iOS 27, itu masih versi developer beta yang pertama ya. Dan ngomongin buat iOS ini tuh lebih dikhususkan untuk para pengembang aplikasi. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang ingin cobain iOS 27, saran aku, kamu pakai versi public betanya ya, yang bakal dirilis nanti di bulan Juli ya guys. Karena biasanya kan buat versi public beta itu udah lebih aman sedikit ya. Beberapa aplikasi juga udah mulai support seperti aplikasi perbankan, mobile banking. Biasanya bakal mulai running well tuh di versi public beta ini ya guys. Jadi buat teman-teman jangan langsung install versi developer beta karena biasanya tuh masih banyak banget ya isu bugsnya.
Lalu bagaimana dengan fitur andalan di iOS 27? Di sini aku mau highlight 3 fitur utama di bagian kameranya. Yang pertama, Microsoft udah menginfokan di iOS 27 nanti kita tuh bakal bisa mengcustomize menu-menu yang ada di kamera iPhone. Jadi seperti buat menu flashlight, menu timer, dan menu-menu lainnya, kamu bisa atur secara manual ya buat peletakan posisinya. Jadi agak mirip seperti kayak widget gitu ya guys. Menurut aku ini bakalan asik banget ya guys, karena ngomongin buat menu-menu iPhone, kita bisa customize sendiri. Jadi ngomongin buat fungsi-fungsinya, kita bisa mengakses lebih mudah lagi ya. Yang kedua, Apple bakal tambahin kamera intelijen di menu kamera iPhone-nya. Jadi untuk akses fitur visual intelijennya, teman-teman nggak perlu pakai tombol action button. Jadi kalian cukup tinggal geser di bagian menu kamera aja guys. Akses fitur AI-nya, arahin ke objek, dan bakal langsung muncul informasinya ya. Yang ketiga, foto apps nanti bakal mendapat 2 fitur baru buat Apple Intelligent. Yang pertama, fitur reframe dan fitur extend. Untuk yang reframe, dia bakal bisa mengubah buat perspektif foto ya guys. Sedangkan buat yang extend, dia tuh bisa menambahin bagian foto yang kepotong. Misalnya teman-teman lagi foto gedung, kena crop atau kepotong, nggak utuh. Dengan adanya fitur extend ini, gedungnya nanti bakalan jadi utuh ya. Dan fitur yang terakhir di bagian kamera aplikasi ini untuk iOS 27, dikabarkan kita tuh bisa ngedit foto atau video menggunakan voice comment ya guys, dengan bahasa yang lebih natural lagi. Jadi mungkin kalau kayak mau menghapus objek atau subjek, kita bisa menggunakan suara kita guys. Cuman mungkin kita nggak bisa pakai bahasa Inggris aja, karena mengingat Siri ini belum support untuk bahasa Indonesia ya. Jadi ngomongin buat edit fotonya, ini selain kita bisa typing, ini juga bisa menggunakan voice comment. Dan sedikit tambahan ngomongin buat fitur Siri-nya yang memang ini menjadi fokus utama di iOS 27 redesign total. Siri nantinya ngomongin buat animasinya akan berada di bagian Dynamic Island iPhone. Jadi nanti kedepannya ngomongin buat fitur-fitur Dynamic Island kayak ini bakalan lebih banyak tweaks-tweaks yang baru ya. Nah ini tinggal kita lihat aja ya, seberapa powerful fitur-fitur AI yang ada di iOS 27 ini. Karena ngomongin buat sejauh ini, fitur-fitur Apple Intelligent itu udah banyak banget ketinggalan ya dengan kompetitor sebelah. Sampai sekarang guys, buat update kali ini, iOS 26.5.1, intinya buat teman-teman yang pakai iPhone Air dan semua line up iPhone 17, kalian wajib update ke iOS yang baru ini ya. Nah buat teman-teman yang udah update, nemuin isu bugs lainnya, tinggal tulis aja ya di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!